Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi bermain dan permainan menurut teori Patrin. Pengertian bermain menurut Piaget adalah suatu kegiatan berulang-ulang yang menimbulkan kesenangan, kepuasan bagi diri sendiri. Lalu menurut Patrin, bermain adalah sebagai sarana sosialisasi yang diharapkan melalui bermain bisa mengekspresikan, bereksplorasi, menemukan dan mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Lalu anak-anak itu sebenarnya bermain bagi anak, bermain adalah hidup, hidup adalah bermain. Artinya anak itu memang fitrahnya adalah bermain. Ketika anak tidak suka bermain, suka menyendiri, tidak suka beraktivitas, tandanya anak sedang memiliki sebuah masalah. Menurut Patrin ada 6 tahap perkembangan anak yang dilihat dari sisi sosialnya. Yang pertama adalah ansyabat atau tidak menetap. Pada tahap ini anak hanya sekedar mengeliling, sekedar melihat teman yang sedang bermain. Yang kedua onlooker atau sebagai penonton. Pada tahap ini anak sudah mendekat dengan temannya, tapi belum ada ketertarikan untuk bermain bersama. Namun dari dia melihat temannya tersebut, ia mulai ingin bermain. Yang ketiga ada solitary play atau anak sudah mulai bermain sendiri. Pada tahap ini anak sudah mulai bermain dengan permainannya, kadang berbicara dengan temannya yang sedang bermain, namun pada tahap ini anak belum mau bermain bersama, hanya sekedar berbicara namun bermain sendiri-sendiri. Yang keempat adalah parallel activity. Pada tahapan ini anak sudah mulai mendekat dengan temannya, namun dia tetap memilih bermain sendiri daripada bermain dengan temannya, alias dia masih suka bermain manipulasi. Pada tahapan ini anak juga sering bermain dengan permainan yang sama namun memiliki tujuan yang berbeda atau tidak memengaruhi temannya untuk bermain. Yang kelima adalah associative play atau bermain dengan teman. Pada tahap ini anak sudah mulai mau berbagi permainannya, lalu pada tahap ini anak belum memiliki tujuan bersama untuk bermain, hanya sekedar bertukar mainan saja. Yang keenam adalah cooperative play atau bekerja sama untuk membangun sebuah permainan. Jadi seperti anak-anak bermain balok, jadi kita dibagi jobnya, ini membangun ini membangun ini, jadi semuanya sudah ada ketertarikan atau mempunyai tujuan yang sama. Permainan itu mencakup semua aspek perkembangan, seperti satu, perkembangan kognitif. Ketika anak bermain, misalnya anak bermain balok atau bermain warna, itu anak akan belajar konsep bentuk, warna, ukuran, jumlah. Nah, seperti contohnya balok ini, anak akan belajar tentang bentuk, tentang warna, macam-macam warna, dan bisa untuk belajar menghitung. Yang kedua adalah pengembangan bahasa. Secara tidak langsung, bermain mempunyai manfaat mengembangkan bahasa anak, seperti melalui permainan-permainan peran. Dengan bermain peran itu anak akan melatih keberanian, bahasa, dan mengenal sebuah profesi. Yang ketiga adalah perkembangan moral atau mengembangkan sikap jujur anak. Dengan bermain seperti ketika anak melakukan kesalahan seperti yang kesepakatan yang sudah dibuat, anak akan mengakuinya. Yang keempat adalah perkembangan sosial emosional anak. Dengan bermain anak akan melatih rasa tolong menolong, empati kepada orang lain. Seperti ketika anak sedang bermain lalu temannya ada yang jatuh, ia akan secara spontan untuk membantunya. Kelima adalah perkembangan fisik. Jadi ketika anak bermain itu semua otot tubuhnya akan bergerak dan mempengaruhi semua perkembangan yang ada di badannya. Yang keenam adalah mengembangkan kreativitasnya. Pada tahap ini manfaat yang paling bagus adalah anak mempunyai tempat untuk menyalurkan idenya dalam bentuk nyata. Lalu ini adalah beberapa permainan yang bisa mengasah semua aspek perkembangan anak seperti balok. Lalu bermain ini menggerak-gerakkan ini. Kalau anak akan merasa kesulitan untuk bermain ini. Lalu ada permainan ini yang harus memasukkan berbagai bentuk melalui bentuk atau cetakan yang sudah ada di atasnya. Seperti ini. Ini kalau anak kecil akan kesulitan untuk mengerjakannya. Ayo teman-teman bergabung di PK PAUD Wadikana